Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya. Kami akan berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Vivian Susilo. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen paruh waktu di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang sulitnya mengampuni orang lain. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Ibu Vivian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Ibu bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Dan kita akan bersama-sama membicarakan tentang sulitnya mengampuni orang lain. Sebagai konselor, apakah Ibu pernah menghadapi orang yang mengalami kesulitan mengampuni orang lain, Bu? Ya, terima kasih diberi kesempatan untuk berbicara saat ini. Sebagai seorang konselor, saya mendapatkan banyak orang-orang yang datang memang sulit mengampuni orang lain. Ya, itu adalah sesuatu orang bergumul. Karena mengampuni bagi banyak orang itu mempunyai pandangan yang salah tentang pengampunan. Biasanya kesulitannya di mana, Bu? Kesulitannya itu karena yaitu mereka memandang mengampuni itu berarti itu dirinya dirugikan. Orang lain itu yang mendapat untung, sendirinya rugi. Ya, mungkin ada satu kasus gitu yang Ibu bisa ceritakan kepada kami sekalian ini. Ya, kasusnya mungkin ini yang satu yang saya sangat ingat, ini orang yang dianiaya oleh suaminya. Akhirnya dia sampai tidak bisa berdaya, dia menjadi orang yang invalid. Dulunya itu orang sehat, akhirnya itu invalid. Akhirnya dia, bagaimana dia harus mengampuni suaminya yang membuat dia ini seperti ini. Tidak bisa apa-apa lagi. Padahal dulu orang yang sangat sportif, sekarang tidak bisa apa-apa. Sulit mengampuni. Jadi kalau memang tadi dikatakan merasa dirugikan, kan memang kenyataannya dia dirugikan, Bu Vivi. Ya, jadi betul. Memang secara manusia ya memang rasanya agak mustahil ya untuk mengampuni orang yang sudah membuatnya cacat, Bu Vivi. Betul. Itu dia memangnya karena perbuatan suaminya akhirnya dia menjadi cacat dan dia marah luar biasa. Nah, inilah yang saya katakan pandangan yang salah. Dia anggap kalau dia tidak mengampuni, ya terus pembenci itu ya untuk membuat dia itu balas dendamnya seperti itu. Tapi bagi dia mengalami banyak gejolak pada saat dia tidak bisa mengampuni selama hampir setahun saya mengkonseling dia. Selalu marah, selalu. Akhirnya ini yang rugi dia sendiri karena suaminya tetap mendekam di penjara. Bahkan keadaannya tidak akan berubah. Yang dulu berubah menjadi sekarang, tapi yang akan kita masalahkan adalah menghadapi ke depan. Ya, ke depannya gimana? Mau tetap seperti ini, marah-marah terus, dan akhirnya dia tidak bisa sesak nafas, tidak bisa bekerja apa-apa. Dia bisa tenang, damai kalau bisa mengampuni. Jadi kesulitannya itu pada pengertian yang keliru tentang pengampunan itu, Bu, maksud Ibu? Ya, Bu, pengertiannya tentang pengampunan yang tidak menyeluruh, bukannya keliru. Ya memang akan dikatakannya merugikan, betul. Jadi dia ada pandangan sebagian, tapi tidak menyeluruh. Jadi kalau misalnya dia mengatakan bahwa dia mau mengampuni misalnya asalkan, nah ini berarti memang, jadi kan kadang-kadang orang mau mengampuni dengan syarat begitu, Bu Vivian. Apakah ini juga termaksud yang tidak menyeluruh itu tadi? Nah, kalau kasus yang itu bagi dia mau mengampuni, tapi bagi dia tidak mungkin karena dia sudah rusak tubuhnya. Ya. Bagi orang lain, saya mau mengampuni kalau orang itu mau minta maaf. Tapi kadang-kadang orang lain pun yang menyalahkan kita tidak akan pernah meminta maaf. Iya. Ya. Jadi kalau kita tunggu, ya nggak akan pernah terjadi, Bu. Ya. Jadi yang kita hadapi itu adalah sekarang dan masa depan. Karena yang masa lalu tidak akan bisa diubah lagi. Nah, itulah yang kita sebagai seorang hidup, bukannya melihat ke belakang tapi melihat ke depan. Nah, jadi makanya kita perlu mengampuni untuk melihat ke depan. Selain tadi perhitungan itu, apakah ada contoh-contoh pandangan yang tidak menyeluruh itu lagi, Bu, tentang mengampuni? Nah, bagi orang mengampuni, tadi saya salah satu mengatakan itu merasa dirinya dirugikan. Tapi sebetulnya itu menguntungkan bagi dia. Nah, karena dia hidupnya damai. Ya, setelah mengampuni itu sungguh-sungguh ini suatu beban yang berat hilang. Nah,
Ada hal yang lain yang tidak menyeluruh itu. Orang menganggap mengampuni itu adalah orang yang menyusahkan dia ini tidak bertanggung jawab lagi. Maksudnya itu dia ya sudah dibebaskan dari tanggung jawab. Padahal pengampunan bukannya berarti membebaskan tanggung jawab orang itu. Maksudnya seandainya, ini contohnya Pope John Paul, yaitu Paulus itu. Nah, waktu dia itu mengunjungi orang yang akan yang dulu mencoba membunuh dia, nah itu mengunjungi di penjara, Paulus mengatakan, saya mengampuni kamu, tetapi dia tetap harus menyuruh orang itu tidak keluar dari penjara, karena dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Jadi pengampunan tidak berarti orang itu disingkirkan dari tanggung jawabannya. Nah, orang kalau tidak mengerti tentang itu, berarti mengampuni nanti orang itu bisa lepas dari tanggung jawabnya. Pengampunan bukan itu. Ya, kalau gitu selain itu apakah ada faktor-faktor lain Bu yang membuat seseorang itu sulit memang mengampuni orang lain? Selain tadi pengertian yang tidak lengkap gitu ya Bu ya, apakah ada faktor lain Bu? Faktor lain yang sulit orang sulit mengampuni mungkin juga kalau dilihat dia mungkin mulai dari masa kecilnya itu sulit belajar tentang memaafkan orang. Ya mungkin dari kecil kita mengajarkan anak kalau bersalah minta maaf. Ada anak kecil mulai kecil pun sulit. Nah, ada orang juga mungkin karena perkembangannya mulai dari kecil, perkembangan kejiwaannya itu memangnya belum menyeluruh gitu, belum berkembang dengan baik sehingga dia belum bisa mempercayai orang. Jadi kepercayaan terhadap orang itu sulit. Nah, itulah orang seperti itu mungkin sulit juga mengampuni orang lain. Ya, ada orang itu yang memang mengatakan saya itu sudah mengampuni dia, tapi saya itu tidak bisa melupakan dia. Itu bagaimana sebenarnya Ibu? Nah, itu juga salah satu pandangan yang salah. Orang menganggap mengampuni itu adalah melupakan, padahal salah. Orang mengampuni itu harus mengingat kembali apa yang terjadi, yang menyusahkan itu, diingat lalu dihadapi dan lalu diampuni. Tidak akan lupa, hal yang terjadi itu tidak akan dilupakan. Tetapi bukan menjadi beban lagi, tetapi bukan sesuatu yang menggores hidupnya lagi dari sesuatu yang sudah sembuh. Seperti kita kalau terluka di tubuh kita, entah terluka, luka-luka apa, tetap luka itu akan kita ingat dulu pernah terluka, tetapi sekarang tidak perih lagi. Nah, tapi kalau kita lihat luka itu sudah sembuh. Nah, pengampunan itu menyembuhkan itu. Ya memang kesulitannya itu mengingat-ingat itu lagi gitu. Itu kan dia merasa itu sudah masa lalu gitu loh. Kalau diminta mengingat-ingat lagi, dia jadi sakit lagi gitu. Nah, itu namanya karena hati yang terluka itu belum disembuhkan. Kalau hati yang terluka itu disembuhkan, mengingat kembali tidak menyedihkan, tetapi mengingat kembali adalah sesuatu yang sudah dia menang. Gitu. Nah, sudah sembuh. Hati yang disembuhkan ini, nah pengampunan nih caranya maksud Bu Vivian. Untuk kunci untuk menyembuhkan hati yang terluka adalah salah satu adalah pengampunan. Okay. Tapi kan kadang-kadang ini Bu, ada orang yang mengatakan, ya saya sudah ampuni gitu. Jadi sebuah keputusan gitu ya, saya sudah memutuskan untuk mengampuni. Tapi kenyataannya kan kalau memang dilukainya begitu parah, dampaknya begitu parah, terus nanti tiba-tiba suatu saat marah lagi. Nah ini bagaimana nih dengan hal ini? Apakah artinya kita katakan kamu belum mengampuni atau pengampunannya belum selesai? Nah, pengampunan itu dimulai dengan keputusan, kemauan, aku mau mengampuni orang itu. Karena ya dilihat ini memangnya terbaik untuk saya mau mengampuni orang itu. Nah, keputusan mengampuni itu adalah langkah pertama. Pengampunan ada dua, yaitu keputusan mengampuni dan mengampuni secara emosional. Nah, keputusan mengampuni ini diambil setelah orang bergumul, memang sungguh-sungguh saya mengampuni supaya hidupku lebih nyaman. Nah, untuk emosional ini membutuhkan waktu. Ya, keputusan ini sudah sulit, emosional lebih sulit lagi. Bagi orang-orang tertentu mungkin membutuhkan berbulan-bulan untuk selesai dalam pengampunan secara emosional. Ada orang tertentu bertahun-tahun, bahkan bagi seseorang mungkin yang lain pengampunan secara emosional mungkin seumur hidupnya. Kadang-kadang belum pulih sudah dilukai lagi Bu ya. Nah, itulah yang namanya pengampunan. Kita mengampuni orang lain
untuk salah satu langkah yang harus kita ambil supaya tidak dilukai lagi, itu kita harus belajar memberi, itu namanya boundary, yaitu suatu batasan. Bagaimana kita bisa membatasi supaya tidak dilukai lagi? Misalnya kan seperti tadi Ibu katakan contoh pasangan suami istri ya, yang istrinya dilukai oleh suaminya gitu. Ini kan yang kasus Ibu Vivian di penjara tadi Ibu katakan suaminya ya. Tapi kan kadang-kadang ada pasangan suami istri yang penuh dengan kekerasan seperti itu, tapi tetap satu rumah gitu. Istri mau berusaha mengampuni, tapi setiap kali mau mengampuni suaminya pukuli lagi. Jadi lukanya masih berkelanjutan terus nih Bu. Nah, kalau itu adalah tentang yang itu kasus yang seperti itu lain. Jadi berarti pengampunannya dia ini mau dilaksanakan memang sulit karena yang satu pihak itu terus melukai. Jadi itu pengampunan semacam itu mungkin harus disertai dengan tindakan yang lain. Itu mungkin perlu konseling supaya suaminya mau berubah juga. Ada orang itu yang memang sejak kecil diberitahu oleh orang tuanya, jangan mau ngalah, gitu Bu ya. Dan memang keluarganya mendukung atau kelompoknya itu memang mendukung, jangan mau ngalah. Kamu dibodoh-bodohi kalau ngalah gitu. Nah, orang mengidentikan bahwa mengampuni orang lain itu dengan mengalah gitu. Dia tidak mau rame-rame atau tidak mau bertengkar, tidak mau konflik. Ya akhirnya ngalah terus dia. Tapi dia mengatakan dia mengampuni. Ya, ini bagaimana? Nah, ini adalah pandangan tentang pengampunan itu adalah mengalah. Tetapi sebetulnya pengampunan itu adalah suatu kemenangan. Ya, mengalah itu ya saya tidak mau rame-rame. Tapi ini pengampunan itu kemenangan. Maksudnya saya apa? Orang itu mau mengampuni itu pergumulan yang luar biasa. Akhirnya dia bisa mengampuni, itu suatu kemenangan. Orang membenci orang lain itu merasa dirinya kuat. Saya bisa terus seumur hidupku aku membenci dia. Tetapi itu memberi dampak yang luar biasa pada dirinya. Itu dampaknya yang menyakitkan. Ya, dia tidak hidupnya tidak bisa nyaman. Setiap kali ketemu orang itu, benci. Kelihatan sesuatu membencikan, memualkan. Itu hidupnya tidak senang. Tetapi dia bisa akhirnya mengumpulkan dirinya sendiri segenap tenaganya. Akhirnya bisa mengampuni. Itu suatu kemenangan. Karena itu sungguh-sungguh hatinya lega. Hidupnya senang. Ibu tadi disinggung tentang pengampunan secara emosional ya Bu ya. Nah itu bagaimana konkretnya? Secara emosional, jadi maksudnya tadi keputusan ya hari ini saya memutuskan mengampuni. Secara emosional berarti secara emosi aku tidak membenci dia lagi. Aku tidak lagi marah kepada dia. Saya tidak lagi ingin membalas dendam. Nah itu secara emosinya seperti itu. Itu namanya pengampunan. Jadi secara emosinya saya mau mengasihi, kalau bisa, mengasihi dengan kasih Tuhan lagi. Ya berarti ada tahapan-tahapan yang harus dilewati oleh seseorang untuk bisa mengampuni seseorang itu, orang lain itu yang menyakiti dia itu dengan betul gitu Bu. Ya, tahap-tahapannya ialah pertama-tama dia harus tahu bahwa hal yang ini, sesuatu ini yang mengganggu dia ini memang suatu masalah. Ya, harus tahu ini bahwa ini mengganggu dan ini yang saya perlu beresin. Nah, tahap yang kedua itu sebagai masalahnya dia tahu. Kedua dia harus tahu bahwa apa yang mengganggu di dalam hatinya. Jadi perasaan-perasaan hatinya, biasanya orang yang sakit hatinya itu marah, banyak kemarahan, lalu banyak kesedihan ya memang karena disakiti orang. Ya, juga banyak ketakutan. Biasanya ini orang yang berbuat jahat, berbuat apa yang menyakiti itu menakutkan. Nah, juga mungkin merasa malu ya, dia juga karena telah diperlakukan begitu, seperti itu direndahkan. Nah, ini dia bisa mengidentifikasikan ini semua perasaannya. Nah, setelah itu dia menjadi sehat, lalu bisa mengeluarkan itu semuanya. Dikeluarkan mungkin melalui dengan konselor, dikeluarkan ya kemarahannya, kebenciannya, itu semua dikeluarkan. Nah, itu seperti kita mengeluarkan racun dalam tubuh kita, dikeluarkan. Nah, dikeluarkan mungkin melalui tulisan, mungkin melalui doa, ya, itu jurnal, mungkin dengan lukisan apa aja dikeluarkan. Setelah dikeluarkan dari situ, kita lalu baru bisa mengampuni. Kalau selama masih ada itu hal-hal itu, rasa benci segala itu dalam hatinya, itu seperti racun, kita tidak bisa mengampuni. Tetapi itu langkah-langkahnya. Nah, setelah dikeluarkan lalu kita bisa dengan membuat satu batasan, aku tidak mau lagi diperbuatan seperti ini, orang berbuat seperti saya seperti ini, lalu saya mau mengampuni.
dengan kasih Tuhan Yesus. Nah, apakah orang yang mau mengampuni orang lain itu harus memberitahukan kepada orang yang menyakiti hatinya itu bahwa dia sudah mengampuni? Tidak perlu. Karena seringkali kita mengampuni orang yang kita ampuni itu masih belum berubah, ataupun orang yang kita ampuni itu mungkin sudah meninggal, ya. Ataupun orang yang kita ampuni itu mungkin entah di mana, kita tidak bisa menghubungi lagi seandainya orang itu melukai kita waktu kita kecil dan orangnya sudah pergi di mana. Tetapi masih mengganjal di hati kita. Kita tidak perlu memberitahu. Yang penting kita secara saya mengampuni dia. Jadi satu pihak. Ya, itu seringkali ditanyakan di dalam beberapa orang yang mengatakan di dalam doa Bapa kami kan Tuhan Yesus mengajarkan, ampuni kesalahan kami seperti kami ini mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah ini nih seringkali dia bilang, saya kalau sudah sampai doa itu saya tidak berani bicara, tidak berani ngomong, melafalkan doa itu. Karena saya masih belum bisa mengampuni orang itu. Ini bagaimana itu ya? Nah jadi berarti ya perlu di perjalanan pengampunan itu perlu dilalui. Perlu dihadapi. Nah, selama dia mengetahui bahwa hal ini masih mengganjal di hatinya, maka sebaiknya dia menghadapinya. Mungkin perlu bantuan orang, ya pendeta atau konselor atau siapa atau teman yang bisa membantu dia menghadapi ini. Saya tertarik dengan tadi Bu Vivian katakan mengampuni orang yang mungkin orangnya sudah meninggal ya Bu ya. Dan yang pernah saya temui kadang-kadang yang susahnya ini kalau sudah meninggal untuk kepada orang yang sudah meninggal kita harus mengeluarkan kemarahan. Ini kan rasanya tuh ada orang sepertinya tabu begitu ya. Merasa orangnya sudah meninggal kenapa harus saya keluarkan lagi ini semua kemarahan, kebencian segala macam. Jadi sepertinya tahapan ini mau dilompati. Apakah memungkinkan sebenarnya Bu Vivian untuk tahapan ini dilompati? Kalau untuk dilompati itu berarti kalau kita ini di tubuh kita ini masih ada racun, masih ada nanas dari luka kita. Kalau tidak dikeluarin langsung ditutup itu berarti kan tidak bisa sembuh total. Nah itu lebih baik itu meskipun itu orang meninggal kita tetap harus mengeluarkannya. Apa yang di dalam hati kita itu dikeluarkan. Untuk mengeluarkan untuk apa? Bukannya kita membenci dia, tapi mengeluarkan untuk menyembuhkan. Dan mungkin kesulitan yang lain juga adalah mengampuni orang yang memang kita benci atau melukai, tetapi juga ada sisi sayangnya gitu. Misalnya seperti mengampuni orang tua yang memang punya kesalahan mungkin yang membekas gitu Bu ya kepada hati anaknya. Tapi kan di sisi lain secara logika dia katakan, tapi saya tahu orang tua saya mengasihi saya. Nah, apa ya peperangan antara rasa bersalah karena harus marah dan seperti ini juga kadang-kadang mempersulit proses ini. Ya betul, kita sebagai anak harus menghormati orang tua. Jadi hal itu yang mungkin sulit bagi kita untuk menyalahkan orang tua. Tapi ini adalah sesuatu dalam hati kita yang memang terluka. Dan itu memang sesuatu kenyataan yang hati kita terluka dan sakit hati. Kita perlu menyatakan kemarahan. Tapi yaitu menyatakannya mungkin kepada konselor. Ya, kepada konselor bukannya langsung kemudian mencaci maki orang tua, bukan. Jadi melalui konselor. Jadi ceritakan atau melalui surat, tapi tidak diberikan pada orang tua. Ya, itu tapi untuk menyembuhkan. Ya berarti kalau kita mengampuni orang lain itu sebenarnya ada banyak hal yang menguntungkan diri kita sendiri gitu Bu ya. Betul. Banyak sekali manfaatnya. Ya dari hasil riset yang terakhir ini banyak ya 10 tahun terakhir ini riset secara besar-besaran. John Templeton Foundation itu di Amerika riset besar-besaran tentang pengampunan. Wah, banyak untungnya. Orang itu jadi lebih sehat, jantungnya lebih sehat, tekanan darahnya lebih rendah, hidupnya ini lebih bahagia, hubungan suami istri lebih baik, hubungan dengan anak-anak lebih baik, hubungan dengan Tuhan lebih baik, bahkan penjual-penjual di toko itu, orang pedagang itu tambah banyak untungnya karena dia menjadi orang yang lebih ramah. Banyak sekali manfaatnya. Dan dia sendiri menjadi orang yang bahagia, senang, bebannya hilang. Iya, jadi kalau kita sudah mengetahui begitu banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari pengampunan ini, memang masalah yang terberat itu bagi kita, tersulit bagi kita itu melalui proses untuk bisa mengampuni orang itu sendiri, gitu. Orang yang sudah menyakiti hati kita itu, Bu ya. Nah, iya betul. Tapi ini suatu proses, ini adalah proses untuk menyembuhkan, bukan proses untuk sakit terus. Nah, demikian itu kalau kita melihat bahwa proses menyembuhkan ini menghasilkan sesuatu yang menguntungkan.
Jadi lebih baik dilalui daripada kalau tidak mau mengampuni, coba perjalanan hidup itu terus susah seumur hidup. Apa gunanya? Tapi proses ini mungkin beberapa minggu, mungkin beberapa bulan, ini terus bergumul untuk menyembuhkan ini ya, dengan pengampunan. Akhirnya dapat kemenangan, kelepasan. Ya itu seringkali kita memang lebih sulit mengampuni orang-orang yang dekat dengan kita dibandingkan orang yang agak jauh dengan kita. Itu gimana, Wes? Sebenarnya kalau dekat kan lebih gampang komunikasinya, tapi lebih sulit gitu loh. Nah, itu mengapa? Karena kita mengharapkan orang yang lebih dekat kita itu adalah orang yang lebih mengasihi kita. Tapi justru mengapa orang yang mengasihi kita itu menyakitkan kita? Nah, kita kalau seandainya disakiti hal yang sama dari orang yang kurang dekat, oh ya sudahlah, kita lebih cepat mengampuni. Tapi dengan orang yang dekat, pengharapan kita lebih besar. Dia seharusnya melindungi saya, dia seharusnya mengasihi saya. Jadi itulah menjadi sulit. Ya, apakah kalau kita mengampuni seseorang, orang itu dekat dengan kita ya tadi misalnya orang tua atau saudara kandung itu, apakah berarti kita harus menjalin hubungan seperti dulu ketika kita belum disakiti atau bagaimana? Nah, ini pengampunan itu tidak sama dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi berarti berhubungan baik kembali, lalu ini menjalin hubungan baik kembali. Nah, ini tergantung. Kalau masalahnya seandainya ini adalah orang tua yang memangnya menyakiti anak dengan berbagai macam kekerasan. Seandainya saya tahu ada orang tua, ini bapak yang itu kekerasan secara seksual. Ini anaknya ini ya dianiaya secara seksual oleh bapaknya. Jadi bagi dia, pengampunan mengampuni, tetapi dia harus menjaga jarak dengan bapaknya untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, jadinya bukan rekonsiliasi dengan cara membiarkan ini seperti dulu. Jadi tetap ada jaraknya. Begitu. Untuk menjaga keamanannya dia sendiri. Ya, tapi orang seringkali berkata, loh, katanya kamu sudah mengampuni, tapi kamu kok tidak mau berteman lagi, kok tidak mau kerjasama lagi. Ya itu lalu dia jadi bingung gitu. Nah itulah sebabnya kalau mungkin kan pengampunan itu adalah satu arah. Saya mengampuni meskipun orang itu tidak mengampuni, meskipun apapun yang terjadi saya mengampuni pihak yang menyakiti saya. Tapi rekonsiliasi ada dua arah. Jadi kita mau berbuat mengasihi, tapi kalau orang itu tidak bisa berbuat hal yang sama, ya tidak bisa terjadi. Berarti untuk mengampuni itu kita tidak perlu menunggu orang itu datang kepada kita minta ampun atau menyesali kesalahannya gitu. Tidak perlu, karena mungkin tidak akan pernah terjadi orang itu meminta maaf. Seringkali orang yang menyakiti kita tidak minta maaf. Tapi demi kita sendiri, demi diri saya sendiri, saya mau mengampuni supaya hidup saya bahagia, supaya hidup saya bebas, bukan demi orang itu. Ya, orang yang sudah mengampuni seperti itu, apakah pada suatu saat bisa kepikiran lagi lalu sakit lagi hatinya? Bisa. Yaitu karena itu emosinya. Pengampunan secara emosi itu membutuhkan perjalanan, membutuhkan suatu proses. Tetapi kalau sudah memberi keputusan, suatu hari kelak dia, oh saya kok masih sakit, tapi lalu ingat lagi, saya sudah mengampuni. Nah ini membutuhkan proses. Ya, prosesnya berjalan, saya sudah. Ya, ada orang yang sengaja membuat semacam catatan gitu yang mengatakan bahwa pada tanggal ini saya sudah mengampuni si A atau si B gitu, Bu. Ya, itu betul. Menolong sekali itu. Ya, menolong itu. Jadi kalau dia ragu-ragu lagi, saya kok masih ragu. Oh, lihat catatan saya sudah mengampuni ini. Berarti ini memang emosi saya masih membutuhkan waktu. Orang yang lebih dilukai, dia lebih lama untuk bisa emosinya sembuh. Ya, biasanya keluhannya itu setiap kali saya lihat dia itu ketemu di gereja atau di mana, lalu timbul lagi ingatan itu, Bu. Nah, itulah perlunya kita belajar dari Tuhan Yesus yang mengajarkan kita bagaimana kita bisa mendoakan musuh kita. Nah, itu mungkin kalau sulit pun kita bantu Tuhan. Tuhan, tolong saya mendoakan. Sulit kalau kita membantu orang yang melukai kita, sulit. Tapi kalau dengan kasih Yesus kita belajar, ya, berempati. Ya, coba berdoa untuk orang itu juga. Itu Tuhan akan memberikan itu kekuatan pada kita. Sehingga kalau kita ketemu orang itu tidak lagi membenci. Iya, sehubungan dengan pembicaraan ini, Ibu Vivian, apakah ada ayat firman Tuhan yang Ibu ingin bacakan atau Ibu ingin bagikan kepada kita semua? Ya, ini ada satu ayat Alkitab dari Efesus pasal 4 ayat 12. Ayat 32, demikian firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni.
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, itu suatu himbauan atau suatu perintah atau bagaimana? Ini adalah pengampunan adalah sesuatu hal yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, Rasul Paulus ajarkan. Itu yang Tuhan di dalam doa Bapa kami tadi dikatakan juga harus saling mengampuni. Itu adalah suatu perintah dari Tuhan. Kalau kita mau mengampuni, Tuhan Allah juga mau mengampuni kita. Iya, bahkan di atas kayu salib sendiri Tuhan Yesus masih mengatakan, Bapa ampuni mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat, kan? Betul. Ya. Jadi menjadi tanggung jawab kita itu untuk memberikan teladan kepada generasi setelah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, bagaimana memberikan pengampunan secara benar. Betul. Terima kasih banyak Ibu Vivian untuk kesempatan kali ini, juga Ibu Esther, terima kasih. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Ibu Dr. Vivian Susilo dalam acara Telaga.